Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mutia Fadilah dengan NIM 231340126. Nah teman-teman, pada pertemuan kali ini ada yang tahu gak aku mau bahas apa? Aku mau share pengalaman apa ya kali ini? Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini aku mau share pengalaman aku selama kuliah di kelas public speaking. Ini udah pertemuan keberapa ya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Nah teman-teman, materi yang akan aku bawakan pada hari ini yaitu tentang perbedaan dan persamaan ceramah dan motivasi apa aja ya? Teman-teman, pernah nggak sih di sini teman-teman nih ketika ada acara maulid nih di sekolahnya atau yang biasanya ada setiap Jumat pagi tuh, tahu nggak masih ada nggak ya di sekolah teman-teman? Aku nggak tahu sih, tapi waktu dulu aku di sekolah aku ada yang namanya itu kultum atau kuliah jam 7 itu sih kalau nggak salah. Nah teman-teman, di kultum itu kita ngebahas nih suatu permasalahan, tapi yang nyampeinnya ini cuma satu orang aja, jadi kayak ceramah gitu. Atau nih pas lagi maulid, biasanya tuh ada kiai atau ustadz kan yang menjelaskan materi tentang atau topik tentang maulid tadi. Nah itu namanya ceramah teman-teman. Tapi teman-teman tahu nggak sih pengertian atau definisi dari ceramah itu sendiri apa? Jadi teman-teman, ceramah itu adalah pemberian informasi nih dari penceramah terhadap audiens yang tujuannya itu yang pertama buat ngasih pemahaman atau mengedukasi, dan yang kedua buat mengajak. Nah biasanya ada kan setiap ceramah tuh kayak, ayo teman-teman, marilah kita bersolawat karena dengan bersolawat hati kita akan menjadi tenang gitu. Nah terus dari situ ada teman-teman bersolawat tuh, itu namanya yang mengajak. Nah tapi teman-teman ya, kalau dipikir-pikir lagi teh, ada satu istilah yang hampir sama nih kayak ceramah, tapi beda. Ada yang tahu nggak apa namanya? Nah, namanya itu adalah motivator atau motivasi nih. Motivator itu orangnya, tapi yang diberikan itu namanya motivasi teman-teman. Kira-kira tahu nggak apa? Biasanya nih, kalau di sekolah teman-teman ada guru BK kan. Nah, guru BK itu sering ngasih loh, teman-teman, selalu semangat ya. Kalian ada lagi ada masalah apa hari ini? Gitu tuh, tanya-tanya gitu kan. Terus dari itu kayak dia tuh ngasih pemahaman dan pembekalan supaya teman-teman itu ada dorongan dalam diri teman-teman buat ngelakuin sesuatu biar teman-teman tuh termotivasi lagi, punya tujuan hidup lagi teman-teman. Gitu. Sampai sini masih bingung nggak? Kayaknya sih kalau nggak ada respon masih ya. Jadi gini teman-teman, yang beda ini ya. Kalau motivasi itu namanya tadi apa? Dorongan dari dalam diri kita. Ada dua teman-teman macam-macamnya. Yang pertama itu sholat. Bercanda. Nih, yang pertama itu namanya motivasi yang datangnya itu dari dalam diri kita. Namanya itu motivasi intrinsik. Contoh nih, saya tuh lagi merasa males banget membuat ngerjain tugas. Gak kayak ngerasanya gak ada tujuan, gak ada motivasi. Padahal mah cuma lagi males aja gitu tuh. Tapi saya pikir-pikir lagi nih, kalau saya males-malesan terus, yang ngerjain tugas saya itu siapa? Orang lain. Mana mau? Gak ada yang mau. Makanya tuh saya meskipun males nih, ya udah saya kerjain gitu tuh. Yang kedua apa? Sholat. Bukan teman-teman. Yang kedua itu adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi yang datangnya dari luar. Contoh lagi. Ketika teman-teman males, terus teman-teman scroll TikTok dulu, apa ngerjain tugas dulu ya. Tapi kalau aku sih biasanya scroll TikTok dulu 5 menit. Pas lagi scroll TikTok nih,
Udah mah pertama kali buka TikTok langsung nemu quotes. Jika kamu merasa lelah dalam belajar, maka ingatlah ada kedua orang tuamu yang lebih lelah. Dari situ kayak langsung, teman-teman, langsung tergerak buat mengerjakan tugas. Nah, itu namanya dorongan juga kan, dorongan biar diri kita itu melakukan sesuatu, biar diri kita itu mengerjakan tugas, biar diri kita belajar. Tapi datangnya dari sosmed tadi, atau namanya motivasi ekstrinsik, datangnya dari luar, bisa dari sosmed, bisa dari teman atau apapun itu yang bukan dari dalam diri kita, teman-teman. Tapi itu munculkan kesadaran dalam diri kita gitu. Nah, yang kedua itu kalau ceramah nih ya, ada yang sifatnya persuasif, mengajak. Jadi contoh nih, lagi ceramah tentang keutamaan sholat duha. Pas lagi si ceramah tuh ya, ustadznya bilang, jadi ayo teman-teman, ayo muslimin dan muslimat, sholat duha, karena dengan sholat duha rezeki kita akan bertambah. Nah, dari situ dong masyarakat umum tuh mau buat apa? Buat sholat duha, karena dia sifatnya tadi mengajak, teman-teman. Ada juga yang sifatnya rekreatif atau menghibur. Ada yang tahu nggak sih di sini kisahnya sahabat Nabi yang dijamin masuk surga meskipun beliau ini jahil, lucu gitu, saking menghiburnya nih. Rasulullah tuh sampai bilang kalau dia itu bisa masuk surga. Siapa coba namanya? Namanya itu Nuaiman. Ih, lucu banget tahu dia itu. Kalau kalian penasaran nih, bisa searching aja ya cerita-ceritanya di YouTube atau di Google atau TikTok, apapun itu. Karena sekarang media sosial udah banyak, teman-teman. Dan karena keterbatasan waktu nih, aku juga kalau ngebahas yang kayak gitu mungkin akan panjang ya, tidak mencukupi. Jadi mungkin itu solusinya. Nah, terus juga ada yang namanya cerita ceramah argumentatif. Jadi ngasih pendapat nih yang pro kontra, tapi didukung sama ceramah itu. Gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya nih ada praktek menyusun persuasif atau motivasi. Yang pertama itu kita harus membuka dengan pembukaan yang menarik, tentunya dengan hook yang menarik, bisa dengan fakta. Tahu nggak sih sekitar 79% orang sebenarnya itu takut loh buat public speaking. Nah, itu bisa dengan data atau dengan cerita-cerita yang lucu yang mengundang audiens tuh kayak menarik banget ini gitu tuh, makanya audiens tuh mau dengerin cerita kamu. Nah, yang kedua itu teman-teman baru menjelaskan materinya apa yang teman-teman mau sampaikan. Biasanya nih harus ada inti masalah dulu, abis itu teman-teman jelasin sampai solusinya, teman-teman. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya penutup. Yang ketiga itu penutup atau ajakan bertindak atau action. Contohnya nih, teman-teman, jadi itu mungkin cukup sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia contoh penutup. Tapi kalau ajakan bertindak kayak, jadi teman-teman, dengan kita bersolawat, maka hati kita akan menjadi tenang gitu, teman-teman. Nah, itu juga bisa jadi penutup penceramah teman-teman tuh gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin karena keterbatasan waktu juga aku nggak bisa lama-lama, jadi mungkin cukup sekian materi pada hari ini. Kalau ada kurangnya, maafin ya, saya juga manusia, tapi kalau ada lebihnya, ambil aja kembaliannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.